Oke, materi hari ini adalah bab 5 ya tadi ya, teknologi mockup dan pemanfaatannya pada berbagai produk pangan. Oke. Nah, tadi sudah saya jelaskan daftar isinya terdiri atas tujuan pembelajaran, pengantar, ubi kayu varietas lokal, pengertian dan karakteristik tepung mockup, modifikasi. Ya ini bagian 5 ini berbicara mengenai dasar teorinya, bagaimana tepung ubi kayu bisa difermentasi dan tahapan proses pembuatannya secara umum. Kemudian yang terakhir, aplikasi atau pemanfaatan tepung mockup itu pada berbagai produk pangan. Oke, tujuan pembelajarannya, adik-adik diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan karakteristik mockup, mampu menjelaskan keunggulan atau kelebihan mockup, memahami tahap proses pembuatan mockup secara umum ya, tentu saja yang dibahas di sini tahapannya ya. Karena ini nanti banyak sekali hasil-hasil penelitian yang juga memberikan rekomendasi bagaimana proses pembuatan mockup. Kemudian tentu saja aplikasi atau pemanfaatan mockup. Ya, jadi sepertinya mockup itu bisa dimanfaatkan pada pangan seperti apa, pada cake pada apakah ya nanti di sini. Kemudian pengantar tadi sudah sampaikan bahwa ini ubi kayu, ini plasma nutfah ya, sumber karbohidrat ya, sumber yang pangan lokal yang kaya akan karbohidrat, mudah tumbuh ya ubi kayu. Di Kalimantan Barat kita bisa lihat itu banyak sekali tanaman ubi kayu ya, karena tanaman ini secara agronomis mudah hidup ya, mudah tumbuh ya, dengan kandungan pada varietas tertentu ya, kandungan karbohidratnya tinggi sekali, mencapai 29%. Kemudian selama ini kalau kita lihat pemanfaatan ubi kayu sebagai tanaman penghasil karbohidrat ya, salah satunya dimanfaatkan, diambil patinya, pati ubi kayu. Nah, pati ubi kayu ini kita tahu, kita kenal dengan nama istilah tapioka ya. Tapioka itu pati ya, pati dari ubi kayu ya. Ya, tapioka ini pati dari ubi kayu. Ya, kalau maizena pati dari jagung. Ya, jadi istilahnya maizena. Ini tapioka. Kemudian selain patinya ya, bisa juga tepungnya. Oke. Dan banyak kita jumpai di pasaran. Kemudian aplikasinya ya biasa diaplikasikan dalam campuran olahan makanan ya. Macam-macam ya, ada adik kenal ya. Ini yang gampangnya kerupuk itu banyak menggunakan. Jadi cake, cookies ya dan lain-lain. Kemudian jika dibandingkan dengan patinya atau tapiokanya, tepung kasapanya ya, jadi tepung ubi kayunya itu kurang komersil adik-adik ya, kalau dibandingkan tapiokanya ya atau patinya. Jadi aplikasinya lebih banyak ke tapioka ya dibandingkan tepungnya. Kalau itu hanya original kasapa tepungnya ya. Mengapa demikian? Karena banyak memiliki berbagai kekurangan atau kelemahan. Antara lain nih, ya, tepung ubi kayu itu kurang mengembang, yang nggak bisa itu untuk adonan, ya. Berbeda sekali dengan karakteristik terigu. Ya tentu saja ya, terigu itu kandungan glutennya tinggi sekali ya, sehingga mudah mengembang. Kemudian dari segi tekstur, tepung kasapa yang biasa ya, yang belum modifikasi, yang original, juga relatif keras. Ya, karena memang secara alami ya mengandung amilopektin ya. Jadi kalau tepung itu kan selain pati juga ada bagian lainnya ya. Nah, di bagian patinya itu ya, pati itu amilopektinnya tinggi. Jadi sangat lengket dan keras. Selain itu produk pangan yang dihasilkan memberikan aroma yang tak sedap ya. Disebut dengan kita kenal dengan aroma apak ya. Ya, bagaimana ya menjelaskannya? Pasti ada tahu tuh apak seperti apa. Ya, khas ubi kayu yang kurang disukai.
Oke, kita coba eksplorasi ubi kayu varietas lokal yang ada di Kalimantan Barat. Ya, ubi kayu berdasarkan sifat fisik dan kimianya adalah tanaman yang memiliki umbi atau akar pohon yang panjang dengan garis tengah kurang lebih 2-3 cm. Panjang umbinya kurang lebih 50 hingga 80 cm. Ini sangat tergantung dari jenis varietasnya. Oke. Karakteristik fisik dan kimia ubi kayu sangat ditentukan oleh sifat patihnya. Ubi kayu dapat dimanfaatkan untuk keperluan pangan. Ya. Karena itu tadi ya, sumber karbohidrat tinggi. Nah, untuk industri pangan yang berbasis tepung atau pati ubi kayu, jadi bahan ubi kayunya tentu saja yang diinginkan ya, tentu saja yang warnanya putih dan memiliki kadar bahan kering dan pati yang tinggi. Untuk keperluan industri tepung tapioka, ya ini sebenarnya industri tapioka saja ya. Kalau mau patih itu nggak perlu pakai tepung. Tepung di sini menunjukkan mungkin karakter serbuknya. Umbi dengan kadar asam sianida HCN yang tinggi tidak menjadi masalah ya adik-adik ya. Jadi kalau sumber ubi kayunya, umbinya itu secara alami kandungan asam sianida yang tinggi, kalau mau dijadikan tepung ataupun mau dijadikan tapioka itu tidak masalah adik-adik. Kenapa? Karena selama proses menghasilkan tepung dan tapioka itu akan hilang ini sianidanya. Sianida ini toksik ya adik-adik, berbahaya kalau dikonsumsi. Tapi kalau pada ubi yang akan diolah menjadi tepung atau tapioka itu tidak jadi masalah karena nanti juga akan hilang. Ini contoh-contoh ya varietas-varietas ubi ya yang biasa dijadikan tepung atau pati. UJ3, UJ5 dan lain-lain. Oke. Bentuk umbi ya biasanya bulat, panjang. Ada kulit luarnya ya, kalau adik-adik buka kupas ubi kayu itu ya, umbinya ya, ada kulit luarnya, kulit arinya. Kemudian di dalamnya ada agak tebal lagi, tapi warnanya agak putih, keputihannya basah, dan tentu saja daging umbinya itu berwarna putih atau kuning. Sangat tergantung dari varietas. Namun untuk industri pati ataupun industri tepung yang dibutuhkan ini ya daging umbi yang berwarna putih, kualitasnya lebih tinggi dan harganya tentu saja lebih baik. Nah, berdasarkan deskripsi varietas tanaman ubi kayu, maka digolongkan menjadi dua jenis atau dua macam. Satu, jenis ubi kayu manis, yaitu ubi kayu yang dapat dikonsumsi langsung ya. Tentu saja karena manis umumnya bisa dikonsumsi langsung. Tapi ini hanya berbagai varietas tertentu sebagaimana nih. Ada varietas gading, adira, mangi dan lain-lain ya. Nah, kita ini masih berbicara nasional dulu ya, keseluruhan, belum lokal ini. Kemudian ada jenis ubi kayu yang pahit ya. Jika ingin diolah atau dikonsumsi harus diproses ya, harus melalui tahapan proses tertentu ya. Ya, ini jenis-jenis varietasnya ya. Ada varietas karet, walaupun namanya karet bukan artinya dia karet ya. Itu hanya nama varietas. Nah, semakin pahit biasanya karena kandungan sianidanya makin tinggi. Nah, itu ya. Jadi salah satu ciri sianida itu atau asam sianida itu rasanya pahit, bitter ya. Nah, di Kalimantan Barat, ubi kayu berpotensi untuk dikembangkan karena kita lihat budidayanya sederhana sekali dan tidak rumit serta berlimpah.
Nah, berdasarkan data BPS, ya ini mohon maaf datanya data lama 2016. Untuk wilayah Kalimantan, produktivitas ubi kayu tahun 2011 hingga 2015 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan mulai dari 131,27 ton sampai 163 ya. Jadi ada peningkatan produktivitas ini. Nah, peningkatan produktivitas ini menunjukkan bahwa masyarakat ya tergerak ya untuk melakukan budidaya ubi kayu. Nah, umumnya ada beberapa jenis varietas lokal ubi kayu yang ada di Kalimantan Barat. Ya, di antaranya ini ya. Ini di daerah Rasau ini ya. Ini bentuk varietas yang salah satu yang teridentifikasi seperti ini. Kemudian kalau kita jauh lagi ke hulu sana, nah itu ada jenis varietas yang besar-besar ini saya pernah diberi ini dari teman yang tinggal di sana. Ini luar biasa rasanya ya, empuk sekali ini. Mungkin adik-adik yang dari sana juga udah tahu ini. Ya, varietas lokal di sana itu ada yang bagus sekali. Ya, besar-besar ya, besar tapi bagus sekali. Oke, bagian selanjutnya pengertian dan karakteristik tepung kasava modifikasi atau mockup. Modifikasi melalui proses fermentasi adalah salah satu cara yang tentu saja mudah untuk dilakukan ya. Karena murah ya, relatif lebih aman dan dapat menghilangkan adik-adik bau apek pada ubi kayu dibandingkan modifikasi yang dilakukan secara kimiawi. Ya. Tentu saja yang masuk fermentasi ini menggunakan apa? Bantuan aktivitas apa biasanya? Bakteri atau mikroorganisme jenis lainnya. Ya. Aroma khas asam laktat yang dihasilkan selama fermentasi ya, dapat menghilangkan aroma apek yang memang secara alami pada ubi kayu. Nah, jadi inilah keunggulannya kalau kita melakukan modifikasi pada tepung kasava dengan proses fermentasi ya. Biasanya produk-produk aktivitas fermentasi itu antara lain ini adik-adik. Asam laktat. Asam laktat ini dari mana? Ya, asam laktat ini dihasilkan dari proses metabolisme bakteri-bakteri yang melakukan aktivitas fermentasi. Salah satunya dari BAL. BAL itu apa? Bakteri asam laktat. Ya, ini bukan satu jenis bakteri saja, ini banyak ya, bakteri asam laktat. Selain itu, manfaat dari modifikasi juga akan meningkatkan ya berbagai aktivitas fungsional dari tepung kasava, antara lain apa nih? Meningkatkan kemampuan rehidrasinya. Rehidrasi ini kemampuan mengikat air adik-adik ya. Regelatinisasi dan tentu saja viskositas nanti akan lebih tinggi dibandingkan tepung ubi kayu biasa yang belum dimodifikasi. Walaupun ya masih belum bisa menyamai terigu adik-adik. Ya, tetap terigu itu tetap masih lebih baik. Sampai di sini suara saya masih sampai, masih bisa masih bisa Pak? Bisa ya, oke. Oke, saya lanjutkan. Nah, karena itu penggunaan mockup menjadi sangat potensial adik-adik sebagai pengganti atau istilahnya substitusi tepung-tepungan yang harganya lebih mahal. Misalnya bisalah untuk mengganti, walaupun mungkin tidak bisa mengganti 100%, tapi bisalah untuk mengganti sebagian atau sebagian besar mungkin penggunaan tepung terigu yang tentu saja harganya lebih mahal ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau ada adik masuk ke internet browsing itu ketika Jakarta mockup banyak sekali artikel-artikel yang terkait sama mockup ini ya. Adik-adik itu bisa menjadi referensi ya untuk dibaca lebih lanjut. Nah, apa yang dimaksud dengan mockup ya? Modified apa? Modified cassava flour atau Indonesianya ini tepung cassava modifikasi. Jadi mockup adalah tepung
dari ubi kayu ya. Jadi dia bukan hanya patihnya ya, dia tepung dari ubi kayu yang sifat-sifatnya telah dimodifikasi ya, diubah ya atau diperbaiki. Dan biasanya secara biologis atau fermentasi, bukan secara kimia. Sehingga dari sudut pandang safety atau keamanan pangan ya tentu saja lebih baik ya. Tepung mokap adalah komoditas tepung ubi kayu atau kasapa dengan teknik fermentasi. Sehingga produk yang dihasilkan mirip ya Adik-adik. Ingat ini kata mirip, bukan sama ya. Jadi jangan salah tangkap ya, bukan artinya sama nih, mirip ya. Dan tentu saja tidak bisa 100% menggantikan terigu Adik-adik ya. Dalam produk-produk tertentu tidak bisa dia menggantikan 100% terigu, tapi sebagian bisa ya. Tapi ada juga produk-produk tertentu yang bisa digantikan semua dengan mokap ini ya. Terigu bisa digantikan mokap, tapi tidak semua produk. Nah, karakteristik yang miripnya apa? Misalnya warnanya putih ya, lembut dan tidak berbau apak tadi ya, apak singkong. Kemudian mokap, saya tidak bacakan sumbernya ya, karena ada udah lihat di sini untuk menghemat waktu saja ya. Jadi saya langsungkan baca isinya saja. Mokap adalah, tapi ketika saya baca maknanya saya bersumber dari ini ya. Mokap merupakan tepung ubi kayu ya yang diproduksi dengan modifikasi sel-sel ubi kayunya ya. Dalam hal ini nanti terkait sama granula-granula patihnya dan jaringan-jaringan lain ya selain granula. Dan tentu saja ini syaratnya secara biologis atau fermentasi. Tepung mokap ya dapat meningkatkan volume pengembang roti ya. Lumayan besar ya. 206 hingga 245 per berarti ini 2 kali lipat. Kalau udah 200% itu artinya 2 kali lipat. Pada adonan pati ubi kayu asam yang difermentasi, nah ini mokapnya dari fermentasi ini. Lactobacillus plantarum atau L. plantarum selama 3 hari. Oke. Jadi itu hasil-hasil penelitian yang terkait dengan kemampuan mokap. Nah, mokap itu ya sifat fisik dan kimianya tentu saja lebih baik dibandingkan tepung ubi kayu atau kasapa yang original atau yang belum dimodifikasi. Nah, selain diberi istilah mokap, ada yang memberi nama istilah lain. Nggak masalah ya, ada ya, itu kan suka tergantung orangnya saja yang mengembangkan teknologi itu. Ada yang namanya Biological Modified Cassava Flour, BIMO. Biological Modified Cassava Flour. Ya sebenarnya sama saja sebenarnya dengan istilah mokap. Nah, bakteri asam laktat yang berkembang ya selama proses fermentasi tepung kasapa ini nanti akan menghasilkan enzim ekstraseluler sehingga bisa menghidrolisis pati. Pati itu kalau terhidrolisis dan hidrolesisnya hanya sebagian itu tidak menghasilkan monomer glukosa tapi hanya menghasilkan ya senyawa-senyawa yang lebih sederhana rantainya, lebih pendek dibandingkan pati. Apa itu? Dextrin. Dan tentu saja selain dextrin juga gula-gula sederhana. Yang nanti gula-gula sederhana ini merupakan substrat atau bahan makanan bakteri laktat ini, asam laktat, untuk menghasilkan produk-produk seperti asam laktat, CO2, dan etanol. Nah, produk-produk metabolisme bakteri asam laktat inilah yang salah satu fungsinya untuk menghilangkan bau apak yang menjadi khas singkong atau ubi kayu. Nah, aktivitas dari enzim ekstraseluler yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat tersebut tadi ya
salah satunya Lactobacillus ya, itu menyebabkan granula pati menjadi berlubang-lubang ya. Sehingga nisbah itu rasio perbandingan antara amilosa dan amilopektin meningkat dengan menurunnya amilopektin. Nah, jadi si bakteri asam laktat itu menghasilkan enzim ya. Enzimnya dikeluarkan dari selnya bakteri ya, maka disebut dengan enzim ekstraseluler. Enzim itu nanti menyerang ini adik-adik, menyerang amilopektin. Akibatnya amilopektin diserang ya, dihancurkan maksudnya ya. Maka proporsinya akan berkurang nih jumlahnya. Nah, kalau proporsinya berkurang, maka rasio antara amilosa dan pektin sendiri ya akan meningkat ya, karena konsentrasi amilopektinnya nurun. Nah, ketika konsentrasi amilopektin dan rasio amilosa per amilopektinnya meningkat, nah inilah yang akan menyebabkan berbagai peningkatan karakteristik kimia dan fisik pada tepung kasapa yang difermentasi. Nah, akibat tadi amilopektinnya menurun, maka tentu saja ini tadi rasio amilosanya jadi meningkat ya. Maka menyebabkan tepung akan lebih mudah larut adik-adik di dalam air. Ya. Karena memang secara kimia amilosa jauh lebih mudah larut dalam dibandingkan dengan amilopektin dalam air. Ya. Mengapa demikian? Karena gugus-gugus hidrofilik. Hidrofilik itu gugus-gugus yang mampu mengikat air ya adik-adik. Pada molekul amilosa jauh lebih terbuka dibandingkan gugus-gugus hidrofilik yang terdapat pada amilopektin. Mengapa demikian? Karena amilopektin itu lebih banyak cabangnya adik-adik. Nah, cabang-cabangnya itu menyebabkan gugus-gugus hidrofil menjadi tertutup. Jadi sangat berbeda dengan amilosa. Kalau amilosa kan gini rantainya adik-adik, panjang dia ya. Ini glukosa, 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 glukosa. Ini amilosa. Amilosa ya. Jadi glukosa-glukosa ini linear. Tapi kalau amilopektin tidak ada, adik. Sudah ada rantai utamanya yang lurus. Ada cabangnya lagi, ada cabangnya lagi. Ini cabang, 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 cabang. Nah, percabangan ini menyebabkan gugus-gugus hidrofilik. Gugus-gugus hidrofilik itu gugus-gugus yang mampu mengikat air. Contohnya gugus OH. Ini menjadi tertutup karena struktur cabangnya. Berbeda dengan amilosa karena strukturnya lurus ya. OH-OH-nya ini yang menempel di sini, yang menempel di glukosa-glukosa unitnya ini terbuka adik-adik sehingga mudah mengikat air sehingga amilosa mudah larut dalam air. Dan karena proporsi amilosanya lebih tinggi, maka produk kasapa, tepung kasapa yang dimodifikasi ini juga kelarutannya akan jauh lebih baik. Nah, walaupun tidak sama persis ya, tingkat kelarutan yang lebih tinggi akibat fermentasi ini dapat diamati pada pati ubi kayu asam yang nilainya lebih tinggi. Maksud pati ubi kayu asam ini pH-nya agak sedikit asam ya dibandingkan pati biasa ya. Karena aktivitas bakteri maka dia mengeluarkan asam-asam adik-adik. Makanya disebut pati ubi kayu asam. Nah, kelarutannya akan lebih tinggi adik-adik dibandingkan jenis pati yang tidak difermentasi. Atau pati asli ya, native itu original asli. Native starch. Nah, oleh karena itu, mocap akan memiliki kemampuan rehidrasi yang lebih baik, demikian pula gelatinisasinya. Viskositasnya tentu lebih tinggi dibandingkan tepung kaya yang native tadi, yang original. Kemudian tentu saja tadi ya, aroma khas asam laktat juga bisa dinetralisir selama proses fermentasi. Karena tadi menghasilkan apa? Asam laktat itu yang menetralisir bau apel. Nah, berikut tabel yang menampilkan beberapa perbedaan karakteristik fisik dan kimia antara tepung kasapa yang original ya, yang belum difermentasi
dan tepung kasapa yang udah difermentasi atau tadi istilahnya mock-up. Kita mulai dari fisiknya dulu. Nah, kelarutannya ya berbeda ya, walaupun tidak terlalu besar juga selisihnya, tapi tentu saja berbeda ini ya. Swelling power ya, ini pengembangannya, daya kembangnya ya. Swelling itu bengkak atau kembang ya. Lebih tinggi ya, mock-up yang udah difermentasi. Densitas ini ya, kerapatannya ini jauh lebih kecil ya, bukan jauh ya, sedikit lebih kecil. Kemudian viskositasnya juga berbeda walaupun juga tidak terlalu besar selisih. Dan secara kimia ya, kadar air tidak terlalu berbeda, namun kadar abu ada perbedaan ya. Kadar patinya lebih baik dari yang tepung kasapa. Total asamnya lebih tinggi tadi karena terjadi proses fermentasi menghasilkan asam-asam organik. Ya, tentu saja lebih rendah karena total asamnya. Dan ini tadi yang disampaikan bahwa tentu saja proporsi atau persentase amilosanya lebih tinggi. Karena banyak amilopektin yang sudah didegradasi oleh si bakteri selama proses fermentasi. Baik, sampai di sini suara saya masih jelas? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Oke, bagian berikut. Modifikasi ubi kayu secara fermentasi dan proses pembuatannya. Oke, tadi sudah sampaikan bahwa proses modifikasi fermentasi, proses untuk memperbaiki karakteristik atau sifat bahan secara biologis atau fermentasi. Nah, modifikasi di sini diartikan bahwa adanya perubahan struktur molekul yang bisa dilakukan dengan berbagai metode, baik secara fisik, kimia, maupun enzimatis. Tentu saja kalau konteksnya adalah mock-up, itu yang dilakukan secara fermentasi ya. Ataupun lebih tepat bisa juga secara enzimatis istilah lainnya. Proses modifikasi pada mock-up ya, pada pembuatan mock-up adalah proses modifikasi secara biokimia atau enzimatis. Karena apa? Melibatkan itu mikroorganisme atau mikrobia atau mikroba yang menghasilkan enzim. Proses pengolahan mock-up pada prinsipnya sama dengan membuat tepung ubi kayu atau tepung kasapa. Akan tetapi setelah penyautan, apa ya penyautan ini ya? Ada yang tahu istilah penyautan? Istilah apa ini? Bahasa apa? Ada yang tahu? Ada yang kenal istilah penyautan ini? Ini istilah Jawa atau apa nih? Oke, nanti saya terangkan berikut. Nah, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Penelitian telah berhasil mengembangkan jenis bakteri atau istilahnya starter ya. Asam laktat ya, Bimo CF. Nah, jadi diberi nama nih, mereka mampu mengembangkan biakan asam laktat ya, bakteri asam laktat yang diberi nama Bimo CF ya. Dalam bentuk bubuk dan diperkaya dengan nutrisi, sehingga adik kalau mau membuat mock-up biasanya cukup membeli starter ini ya, membeli Bimo CF ini, lalu adik campur ya dengan tepung kasapa yang mau dimodifikasi ya. Nah, ini cara mudahnya seperti ini. Bisa juga secara alami, sebenarnya bisa juga ya tanpa menggunakan starter. Ya, tapi tentu saja biasa prosesnya agak lambat dan hasilnya tidak sebaik yang bisa kita harapkan ya. Karena bakterinya juga tidak selektif. Kalau ini bakterinya selektif sekali ini. Jadi sejenis biakan bakteri yang sudah diuji ya bisa menghasilkan mock-up dengan baik. Tentu saja harus beli ya adik. Ini jual bebas.
Nah, dalam proses modifikasi atau fermentasi, keberadaan bakteri memiliki peranan. Contohnya bakteri BAL, bakteri asam laktat. Ini sangat penting peranannya dalam proses fermentasi, ya, granula patih, ya. Karena aktivitasnya nanti menghasilkan tadi enzim ekstraselular. Apa contohnya ini? Jenis enzim pektinolitik. Pektinolitik ini kira-kira enzim apa? Enzim yang bisa menguraikan atau memecah senyawa pektin, ya, atau pektat. Ya, pektin atau pektat ini banyak ya di dinding-dinding sel tanaman atau tumbuhan, ya. Selain enzim pektinolitik yang bisa menguraikan pektin, ya, BAL juga bisa menghasilkan enzim selulotik. Ini enzim-enzim yang menguraikan selulosa, ya. Sama sebagaimana pektin yang banyak di dinding sel, selulotik juga, selulosa juga itu banyak di dinding sel. Sehingga kalau bakteri BAL ini menghasilkan kedua jenis enzim ini, nanti lama-lama dinding sel tanaman ubi kayu juga akan rusak, hancur, ya. Sehingga granula pati nanti bisa termodifikasi, ya. Dan pati di dalamnya nanti dihidrolisis menjadi asam-asam organik, salah satunya asam laktat. Oke. Pembuatan tepung kasapa modifikasi atau mockup dari ubi kayu varietas lokal itu tahapannya kurang lebih ya secara umum ini. Ya. Kita lakukan proses pembersihan ubi kayu, ya. Mengapa penting ya? Karena yang namanya saja ubi kayu, dia ubi ya, umbi ya, ada di tanah. Tentu banyak itu tanah-tanah yang menempel pada permukaan kulitnya, terutama pada kulit arinya. Ya, dibersihkan kotorannya tentu saja kalau sudah dicuci, ya, dan dikupas kulitnya, maka akan kita dapatkan dagingnya, kemudian kita cuci dan direndam. Ya. Kemudian dilakukan perajangannya, irisannya, sehingga nanti proses fermentasinya lebih mudah ya, karena partikel ukurannya menjadi lebih kecil ya. Jadi aktivitas enzimnya juga lebih baik. Dan dikeringkan. Jadi ini sama ya, adik-adik, proses pembuatan tepung kasapa modifikasi ini diawali dengan tahapan yang kurang lebih sama ketika kita ingin membuat tepung secara umum, ya. Ada proses sortasi, ada proses peeling, pengupasan, pencucian, ya, pengecilan ukuran, ya, kemudian dikeringkan. Nah, itu secara umum. Nah, lalu di mana proses fermentasinya dilakukan? Ya. Jadi proses fermentasi itu dilakukan sebenarnya pada proses perendaman ini, ya. Jadi selama proses perendaman ini, ya, tadi bahan-bahan ubi kayu yang sudah kita kecilkan ukurannya, kita rajang, kita iris-iris, itu diberi starter, ya. Nah, kalau kita menggunakan starter yang komersial, ya, maka kita menggunakan ini salah satunya, Bimo CF, ya. Ini kalau ada adik buka Bimo CF di internet ini banyak sekali nih, ya. Adik bisa dengan mudah kalau mau beli ini nih. Seller atau reseller banyak sekali di internet, ya. Mungkin juga di Pontianak juga sudah ada, ya. Nah, ini contoh saja ya adik-adik, ya. Jadi selama proses perendamannya setelah dirajang, direndam itu, maka selama di dalam rendaman itu adik-adik masukkan ini nih, starter Bimo CF. Ya. Dengan dosis 1 gram starter Bimo CF untuk 1 meter kubik air atau kurang lebih 1 liter. Paham adik-adik? Ini contoh saja ya. Gimana suara saya? Masih bisa sampai didengarkan jelas? Masih, Pak. Ya, jadi cara membuatnya sederhana sekali adik-adik. Karena sekarang tuh udah ada ini nih.
biakan komersialnya atau starter komersialnya. Adik-adik tinggal cari aja nih. Salah satu contohnya Bimo CF ya. Cukup adik-adik kasih 1 gram ini, bentuknya seperti tepung ini adik-adik, Bimo CF. Tapi di dalamnya ada bakteri bal itu ya. Ada nutrisinya juga. Adik-adik masukkan dalam 1 liter air. Lalu adik rendam itu hasil rajangannya ubi kayu yang udah diiris-iris. Lalu biarkan 12 jam. Kemudian dikeluarkan, ditiriskan. Lakukan pencucian lagi. Kemudian dikeringkan adik-adik. Nah, jadi selama 12 jam inilah terjadi proses fermentasi tadi ya. Bakteri-bakteri yang menghasilkan enzim pektinolitik dan selulitik yang dari starter Bimo CF ini berkembang biak dengan baik. Bakterinya menghasilkan enzim, menyerang granula pati sehingga terjadi perubahan karakteristik ya. Ada pati-patinya terutama ya. Nah, jadi selama 12 jam ini terjadi ya, diharapkan terjadi itu ya proses modifikasinya. Kemudian dikeringkan ya pada suhu 55 berarti sudah jadi modifikasi ya, tinggal kita proses pembuatan tepungnya ini. Jadi setelah 12 jam ini kan terjadi modifikasi ya, fermentasi. Kemudian kita lanjutkan dengan tahap pembuatan tepungnya, yaitu dengan melakukan apa nih? Pengeringan ya. Dan tentu saja setelah pengiringan dilakukan penggilingan atau pengecilan ukuran. Dan untuk keseragaman partikelnya dilakukan pengayakan. Sehingga dihasilkan tepung dengan tingkat kehalusan yang seragam. Nah, jadi secara umum seperti ini ya. Tentu saja banyak sekali nanti teknologi-teknologi untuk meningkatkan atau mengoptimalkan sifat-sifat dari tepung cassava modified flour ini ya. Ini proses umum saja. Kemudian bagian terakhir aplikasi atau pemanfaatan tepung mokap itu sendiri. Nah, literatur atau artikel-artikel yang memberikan hasil bentuk hasil pemanfaatan tepung mokap sangat-sangat banyak ya kalau ada dibuka di internetnya. Jadi ini saya ringkas saja sedemikian rupa ya. Tapi pada intinya pemanfaat yang terbanyak adalah sebagai bahan pensubstitusi atau bahan pengganti. Ya. Misalnya untuk menggantikan peran tepung gandum ya. Nah, ini sebagai contoh ya dari berbagai hasil penelitian. Ada penelitian yang dilakukan oleh Subagio, ini pakar mokap ya. Beliau ini profesor dari, kalau tidak salah, dari Universitas Jember. Ya. Nah, hasil penelitian beliau ini bisa menghasilkan bahkan 100% terigu katanya ya. Tapi pada produk-produk tertentu saja seperti brownies, kue basah, dan kue kering. Tentu saja sebenarnya ini secara umum saja ini. Ya. Kemudian penelitian lain menunjukkan bahwa bisa menggantikan tepung sebanyak 75% pada pembuatan keripik. Ya. Jadi misalnya begini, selama ini kita membuat keripik dengan tepung gandum, tepung terigu. Nah, nanti bisa tuh 75%-nya bisa pakai mokap, 25%-nya masih pakai tepung gandum. Itu masih bisa sampai 75%. Kemudian pada cake dan donat bisa sampai 70%. Untuk pembuatan snack hanya mampu sampai 60%. Nah, ini udah cukup baik. Sebelumnya kalau pakai tepung cassava yang belum dimodifikasi, ini mungkin 10 atau hanya 20% saja yang digunakan sebagai pengganti tepung terigu. Kemudian penelitian lain menunjukkan bisa menggantikan tepung terigu ya hingga 5% pada bakpia itu ya, makaroni, pangsit, dan produk-produk lain ya. Kemudian untuk mie
produk-produk seperti mie ini agak sedikit terkendala, tidak bisa konstitusi dalam jumlah besar ya. Dari hasil penelitian ya hanya mampu hingga 40% ya. Mengapa demikian? Tentu saja adik-adik paham bahwa karakteristik tepung untuk membuat mie itu membutuhkan daya kembang dan elastisitas ya. Ya, jadi butuh daya kembang juga, butuh daya elastisitas juga ya, supaya mie tidak mudah putus. Dan yang memang yang terbaik itu masih pada tepung terigu ya. Kenapa ya? Wajar karena tepung terigu itu kandungan protein gluten sama glutennya tinggi, itu baik untuk elastisitas dan daya kembang. Walaupun demikian, ini masih bisa kok 40% masih bisa menggantikan tepung terigu pada produk mie ya. Nugget, siomay, pada roti tentu saja pasti berkurang lagi karena roti itu butuh daya kembang yang besar ya, sehingga nggak bisa tinggi-tinggi seperti ini brownies dan lain-lainnya ya, hanya 20%. Nah, masih banyak adik-adik penelitian dan lain-lain ya. Adik-adik bisa kalau ingin mengeksplor lebih banyak, lihat saja banyak sekali di internet. Ini hanya sekedar inisiasi pengenalan supaya adik-adik terbuka bahwasanya mengenai teknologi modifikasi pada jenis tepung-tepung tertentu. Dalam hal ini tepung cassava yang bisa dimodifikasi sehingga menghasilkan karakteristik fisik dan kimia yang lebih baik. Oke, saya rasa sampai di sini materi hari ini. Terima kasih.